Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldi Firmansyah. Saya dari Universitas Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana dasar hukum konsiliasi di negara kita dan manfaat ataupun resiko apa saja saat kita menyelesaikan sengketa kita di badan konsiliasi ini. Berikut penjelasannya. Sebelum menuju ke pembahasan dasar hukum dalam pelaksanaan upaya konsiliasi, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu konsiliasi. Konsiliasi ini ialah penyelesaian dalam sebuah perselisihan keperluan, pertentangan hak milik ataupun pertentangan serikat antar pekerja terhadap sebuah perusahaan diselesaikan lewat jalur musyawarah dengan ditengahi seorang ataupun lebih disebut selaku konsiliator, yang mana pemilihannya sendiri atas persetujuan oleh pihak berselisih. Dari pembahasan serta pemahaman konsiliasi ini, maka bisa diketahui bahwa ini merupakan sebuah lembaga dengan membantu para pihak yang mana mengalami sebuah permasalahan ataupun bersengketa, dan konsiliasi ini menjadi penengah serta mencari solusi yang terbaik bagi mereka serta tidak adanya keterpihakan terhadap salah satu pihak. Nah, kita akan masuk ke pembahasan dasar hukum pelaksanaan konsiliasi. Dalam dasar hukum pelaksanaan konsiliasi ini saya mengambil 2 poin undang-undang. Yang pertama itu Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999. Yang kedua ataupun poin kedua itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Topik pertama ataupun pembahasan pertama yaitu mengenai dasar hukum konsiliasi menurut Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999. Dalam hal ini terdapat pada pasal 1 ayat 10 yang dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa beberapa metode penyelesaian alternatif sengketa di luar pengadilan lewat metode negosiasi, mediasi, konsultasi, penilaian ahli ataupun konsiliasi. Penanganan persoalan di luar metode peradilan umum dengan dilandaskan perjanjian kesepakatan tertulis untuk pihak yang mana bersengketa, serta undang-undang ini pun ditujukan guna mengendalikan jangan hingga sampai penanganan sengketa ini pun menjadi masalah berkepanjangan. Setelah topik pertama, kita akan membahas mengenai topik kedua yaitu dasar hukum konsiliasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pada poin pertama yaitu pasal 1 ayat 13 menjelaskan mengenai definisi penjelasan konsiliasi, yang mana seterusnya konsiliasi hubungan industrial ialah penanganan perselisihan dalam suatu kepentingan, perselisihan dalam pemutusan sebuah hubungan pekerjaan ataupun perseteruan antar pekerja atau serikat para buruh yang terdapat satu dalam sebuah perusahaan, yang mana dilaksanakan secara musyawarah dan ditengahi oleh seorang ataupun lebih, atau bisa disebut sebagai konsiliator atau pihak yang mana menetralkan. Kemudian pada poin kedua yaitu pasal 1 ayat 14. Ini menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan seorang konsiliator yang mana bertugas melaksanakan konsiliasi wajib membagikan anjuran dengan tertulis oleh pihak yang mana sedang berselisih. Selanjutnya masih tetap di topik kedua, akan tetapi ini mengenai prosedur penanganan perselisihan lewat konsiliasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004. Pasal 17 yaitu menjelaskan tentang penyelesaian sebuah perselisihan lewat konsiliasi dilakukan oleh seorang konsiliator yang mana terdaftar dari kantor instansi dalam bidang pada ketenagakerjaan kota maupun kabupaten. Kemudian yaitu pada pasal 18 dari ayat 1 hingga ayat 3 menjelaskan
bahwa penyelesaian suatu perselisihan dalam kepentingan, misalnya pemutusan ikatan pekerja ataupun perselisihan para serikat buruh atau pekerja, jika dilaksanakan lewat konsiliasi, maka pengajuan untuk permintaan dari penyelesaian dengan tertulis oleh konsiliator harus adanya kesepakatan antara pihak yang ada sangkut pautnya, serta mengetahui data diri konsiliator. Kemudian yaitu pada pasal 19 dari ayat 1 hingga 2 menyebutkan bahwa agar menjadi seorang konsiliator, hal ini pun harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, serta diberikan oleh pejabat ataupun menteri legitimasi yang adanya kewenangan terhadap bidang pada ketenaga kerjaan. Nah, selanjutnya pada pasal 20 bahwa menyebutkan konsiliator sesudah menerima permohonan menyelesaikan sebuah perselisihan dengan tertulis wajib mengadakan pendalaman mengenai perkaranya, dilaksanakan sidang pada pertama, yang mana itu selambat-lambatnya kurun waktu 7 hari kerja. Kemudian pada pasal 21 pada ayat 1 serta ayat 2 di sini menyebutkan mengenai konsiliator bisa melakukan pemanggilan terhadap para saksi ataupun saksi ahli untuk dimintai keterangan di dalam pelaksanaan sidang konsiliasi. Kemudian para saksi mempunyai keberhakan menerima biaya penggantian akomodasi serta perjalanan, dalam hal ini besarnya ditentukan terhadap keputusan ketetapan oleh menteri. Kemudian yaitu pada pasal 22 dalam ayat 1 hingga ayat 3 ini menjelaskan tentang konsiliator jika dimintai penjelasannya mengenai penanganan perselisihan terhadap hubungan dalam industrial. Menurut ketentuan ini, undang-undang harus menyampaikan keterangan, kemudian membukakan lembaran buku serta memperlihatkan sebuah surat-surat guna dibutuhkan. Kemudian konsiliator juga wajib menjaga kerahasiaan seseorang dikarenakan jabatannya. Hal ini pun wajib ditempuh kebijakan sesuai ketentuan undang-undang dengan sudah berlaku. Nah, masih di topik kedua mengenai prosedur penanganan perselisihan lewat konsiliasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004. Dari pasal 23 pada ayat 1 sampai ayat 3 menyebutkan bahwa apabila tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan tidak tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan tersebut. Maksudnya di sini dalam ayat 1 menjelaskan bahwa dalam penanganan perselisihan pada hubungan industrial ini, jika tercapainya sebuah kesepakatan di antara para pihak, maka konsiliator itu membuatkan perjanjian ketetapan bersama yang mana ditandatangani pada pihak yang bersangkutan. Setelah itu didaftarkan dalam pengadilan negeri mengenai hubungan industrial sesuai daerah hukum, yang mana pihak-pihak melangsungkan perjanjian ketetapan bersama agar memperoleh akta guna bukti dalam sebuah pendaftaran. Ayat 2 itu sebaliknya menyebutkan jika tidak tercapainya sebuah kesepakatan penanganan perselisihan dalam hubungan industrial ini, maka konsiliator membuat anjuran secara tertulis dengan waktu selambatnya itu selama 10 hari semenjak sidang pertama telah disampaikan oleh para pihak bersangkutan. Kemudian para pihak sendiri telah membagikan jawaban dengan tertulis diberikan pada konsiliator yang mana telah tertera isinya itu menolak ataupun menyetujui anjuran secara tertulis. Kurun waktu selambatnya itu selama 10 hari sesudah menerima anjuran tersebut. Kemudian dalam ayat 3 menjelaskan mengenai pelaksanaan eksekusi setelah melakukan pendaftaran perjanjian ketetapan bersama dalam pengadilan negeri tentang perselisihan mengenai hubungan industrial sebagaimana dimaksud terhadap ayat 1 serta ayat 2. Kemudian yaitu pada poin pasal 24 pada ayat 1 serta ayat 2 ini menjelaskan jika anjuran dengan tertulis tertuang dalam pasal 23 yang mana anjuran tersebut itu ditolak oleh di antara pihak yang bersangkutan, maka hal itu pun bisa dilanjutkan penanganan perselisihan pada hubungan industrial ini dalam pengadilan negeri sekitar daerahnya, serta pelaksanaannya tersebut melalui penyampaian gugatan dilakukan oleh salah satu pihak. Kemudian yaitu pada pasal 25 ini menjelaskan bahwa seorang konsiliator mengenai tugasnya sendiri itu harus selesai dengan waktu lama selambatnya 30 hari dalam kerja sejak
terhitung permintaan terhadap penerimaan penanganan perselisihan. Selanjutnya masih di topik kedua dengan pembahasan prosedur penanganan perselisihan lewat konsiliasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004. Pada pasal 26 sendiri pada ayat 1 serta ayat 2 ini menjelaskan bahwa konsiliator sendiri itu mempunyai hak. Mempunyai hak itu maksudnya itu memperoleh jasa imbalan ataupun pendapatan berdasarkan penanganan perselisihan. Hal ini pun itu dibebankan oleh pihak negara serta besarnya jasa tersebut telah ditentukan kepada ketetapan menteri. Kemudian pada pasal 27 itu mengenai kinerja konsiliator. Dalam satu periode tertentu itu dipantau dan dinilai oleh menteri pejabat yang berwenang di bidang ketenagakerjaan. Kemudian pasal 28 yaitu tata cara pendaftaran calon, pengangkatan dan pencabutan legitimasi konsiliator serta tata kerja konsiliasi diatur dengan keputusan menteri. Selanjutnya masih di topik kedua, akan tetapi itu pembahasannya mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada pasal 117 dan 118 itu mengenai sanksi administratif untuk seorang konsiliator yang melanggar kode etik atau melanggar hukum lah. Nah, dalam pasal 117 ini menjelaskan bahwa apabila dari pihak konsiliator tidak memberitahu tentang penyampaian anjuran dengan tertulis terhadap rentan selambatnya waktu 14 hari ataupun tidak adanya bantuan untuk membuat perjanjian ketetapan bersama kepada para pihak yang bersangkutan dengan waktu selambatnya selama 3 hari kerja yang mana dimaksud pada pasal 23, maka bisa dikenai berupa hukuman administratif dengan teguran secara tertulis. Kemudian yaitu pada pasal 118 sendiri ini itu menjelaskan mengenai pengenaan sanksi atau hukuman administratif dengan pencabutan konsiliator secara tetap apabila dia berbuat pelanggaran berupa terbukti melakukan sebuah tindak pidana. Setelah membahas dasar hukum pelaksanaan konsiliasi, terdapat juga manfaat untuk melaksanakan konsiliasi. Dalam hal ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu terdapat keleluasaan dalam menyelesaikan dengan damai mengenai permasalahan sengketa. Maksudnya di sini ialah penanganan perselisihan melalui konsiliasi sendiri umumnya berpeluang dengan diselesaikan lewat metode kekeluargaan ataupun damai. Hal ini pun disebabkan penanganan perselisihan sendiri itu tidak melewati jalur pada pengadilan. Adapun selain juga itu, apabila pihak yang mana bersangkutan memperoleh perdamaian yang diinginkan, maka dibuatkannya perjanjian dengan kesepakatan damai yang mana ditandatangani pada pihak bersangkutan, serta ini pun melambangkan kontrak dengan mengikat menurut hukum. Dalam konsiliasi sendiri mengenai perdamaian, pada pertemuan para pihak ini biasanya menghasilkan perwujudan sebuah permintaan maafan, peralihan kebijaksanaan serta kebiasaan, mengecek kembali kebijakan kerja, memperoleh kembali pekerjaan, mendapat perolehan ganti rugi berupa uang serta hal lainnya. Kemudian yaitu pada poin 2 mengenai tidak terdapat adanya pengikatan mengenai putusan yang selaku para pihak. Maksudnya di sini konsiliator ataupun seseorang yang mana netral dalam artian selaku pihak ketiga dengan aktif menyampaikan pendapat ataupun nasihatnya guna menolong para pihak mengakhiri sengketa. Tetapi dari pihak yang mana bersengketa mempunyai kebebasan guna menolak ataupun menentukan syarat-syarat penanganan sengketa yang mana disarankan. Kemudian poin ketiga yaitu mengenai konsiliasi bisa menghemat anggaran biaya serta waktu sebab informal serta fleksibel. Maksudnya di sini yaitu konsiliasi sendiri pada umumnya itu terdiri pada 2 tahap pertemuan, yaitu tahapan tertulis serta sesi lisan. Dimulai dari tahapan pertama dengan metode tertulis yang mana diuraikannya sengketa kemudian diserahkan oleh badan yang mana menangani masalah tersebut, yakni ya konsiliasi.
Selanjutnya, badan ini pun menyimak penjelasan dengan lisan oleh para pihak yang bersangkutan. Untuk para pihak sendiri dapat hadir dari tahap kedua serta bisa diwakilkan oleh kuasanya. Kemudian yang terakhir yaitu pada poin 4, kerahasiaan itu terjamin dalam badan konsiliasi. Maksudnya ini pada umumnya para pihak itu menyepakati jika kerahasiaan menjadi sebuah hal yang tidak boleh disebarluaskan, yang mana perselisihan ini pun dapat melalui penyelesaian yang nyaman serta rahasia dari identitas maupun usaha bisnis selalu terjaga. Slide selanjutnya yaitu mengenai resiko dalam melaksanakan konsiliasi. Dalam hal ini terbagi menjadi dua macam poin. Yang pertama yaitu hasil dari konsiliasi bukanlah sebuah putusan yang mengikat. Maksudnya yaitu fokus utama ataupun pokok yang disengketakan tidak dapat dicapai oleh masing-masing pihak. Konsiliasi terkait dengan penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, ataupun perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan melalui musyawarah mufakat yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Kemudian pada poin kedua yaitu kewenangan konsiliasi hanya terbatas pada perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, atau perselisihan antar serikat pekerja dan tidak terkait dengan perselisihan hak. Maksudnya di sini jika dalam pertemuan konsiliasi pihak yang bersengketa tidak tercapai kesepakatan, maka konsiliator itu bisa mengeluarkan anjuran tertulis. Selain itu, sifat anjuran ini itu hanya sebuah rekomendasi dan bisa tidak dijalankan oleh kedua belah pihak. Kemudian jika anjuran ini ditolak atau salah satu pihak bisa mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai hubungan industrial. Namun jika kesepakatan ini tercapai akan dibuat perjanjian bersama yang mana ditekan oleh para pihak yang bersangkutan dan didaftarkan oleh pengadilan hubungan industrial untuk mendapatkan bukti ya semacam bukti pendaftaran lah. Sekian itu saja dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.